Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Dwi Apriliana dari kelas Biologi B, NPM 1811060231. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum. Pengertian desain kurikulum. Desain berarti suatu proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik, dan prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencakup objek. Dalam arti umum, desain kurikulum adalah sebagian dari hasil suatu pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Ada 4 komponen pokok desain kurikulum. Yang pertama, tujuan, mata pelajaran, organisasi, dan evaluasi desain kurikulum. Prinsip-prinsip dalam mendesain. Yang pertama, desain kurikulum harus memudahkan dan mendukung seleksi serta mengembangkan semua jenis pengalaman belajar. Kemudian, yang kedua, desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, desain harus memungkinkan dan menyelesaikan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar. Desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman. Selanjutnya, desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman. Kemudian desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan. Kemudian kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Kemudian desain kurikulum harus realistis dan banyak dapat diterima. Macam-macam desain kurikulum. Yang pertama, desain terpusat pada mata pelajaran, kemudian desain disiplin ilmu, desain bidang luas, desain korelasi, desain kurikulum integrasi, dan desain proses. Desain terpusat pada siswa, yaitu desain terpusat kegiatan, desain sekolah alternatif, dan desain humanistik. Desain terpusat masalah, yaitu desain situasi kehidupan, desain inti, dan desain masalah sosial dan rekonstruksi. Model-model desain kurikulum. Yang pertama ada bidang desain hidup, desain inti. Kemudian ada sifat-sifat kurikulum. Yang pertama strategis, komprehensif, integratif, realistik, humanistik, kulturalistik, dan bagian integral. Kemudian pengembangan kompetensi, kemudian berdasarifikasi untuk melayani keragaman peserta didik dan bersifat desentralistik. Kemudian ciri-ciri desain kurikulum. Yang pertama, ada faktor yang menyatukan antar bahan pelajaran, yaitu masalah-masalah yang harus diselidiki dan dipecahkan anak didik. Kemudian untuk memecahkan satu masalah bisa jadi diperlukan waktu berjam-jam. Yang pertama ada bahan diskusi, kemudian sumber bahan tidak hanya terbatas pada buku sumber, kemudian bahan langsung berhubungan dengan masalah, bahan ditentukan secara demokratis, dan bahan diambil dari hal-hal yang dianggap aktual. Jika dilihat dari sudut pelaksanaan, diharapkan guru mampu sebagai manajer, kemudian administrator, supervisor, dan instruktur. Dan jika dilihat dari sudut peserta didik, maka dapat dikatakan sebagai learning now, kemudian learning to do, learn to live together atau live with other, kemudian learn to be. Kalau dilihat dari sudut metode, maka menggunakan metode inquiry learning, kemudian problem solving, investigating, kemudian brainstorming, dan cooperating learning. Berbagai kesulitan dalam pelaksanaan integrated curriculum, yaitu guru kurang siap untuk melaksanakan integrated curriculum, kemudian selama ujian, terutama ujian negara masih dilakukan dengan cara subjek materi. Kemudian di sekolah negeri harus mengikuti berbagai peraturan, kemudian pelaksanaan mengajar secara tim masih belum bisa, dan sebagainya.
Kelebihan dan kekurangan desain kurikulum. Yang pertama, segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat berkaitan erat, kemudian sangat sesuai dengan perkembangan modern, memungkinkan adanya hubungan antara sekolah, kemudian sesuai dengan ide demokrasi, dan penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan kemampuan individu. Kelemahan dari integrated kurikulum yaitu guru tidak dilatih melakukan kurikulum semacam ini, organisasinya tidak logis, kemudian terlalu memberikan tugas-tugas guru, dan kurang memungkinkan untuk dilaksanakan ujian umum. Kemudian siswa dianggap tidak mampu ikut serta dalam mencantumkan kurikulum. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.